Oke, saya, oke, Bung Rocky, saya kira saya ada bukan pertanyaan tapi minta komentar Anda tentang tadi Anda menyebutkan tentang demokrasi di Timor Leste. Kalau kita referensinya adalah Economic Intelligence Unit, itu dia melakukan laporan dari 167 negara dan dia kategorikan Timor Leste adalah nomor 2 sejak tahun 2008. Itu nomor 1 sampai 2024. 2025 Timor Leste adalah implementasi demokrasi terbaik karena dia kategorikan ada full demokrasi, ada liberal demokrasi, hybrid regime dan authoritarian regime. Dan dia melihat Timor Leste nomor 2 di ASEAN dan di Australia dan Asia. Timor Leste nomor 9 implementasi. Indikatornya adalah partisipasi politik, cultural political participation, women and politics dan lain sebagainya. Ada 5 indikator. Timor Leste berusaha untuk berkembang, membangun terus demokrasi ini. Itu adalah komitmen semua elit politik di negeri ini. Dan untuk mencapai apa yang dikatakan Francis Fukuyama tentang democratic accountability. Saya minta komentar Anda tentang itu, tentang teori dan implementasi di Timor Leste. Terima kasih. Oke, coba kita lihat. Ya tentu acuan kita selalu adalah lembaga yang netral, tuh. Economist, majalah yang dianggap bermutu. Karena itu dia berhak untuk bikin standar. Itu dari economics itu. Kenapa begitu? Karena redaktur economics itu sebagian besar PhD itu. Yang afiliasi politiknya pasti ada. Tetapi dia bertahan pada ide yang sudah dia tuntun ratusan tahun, dari 150 tahun yang lalu. Bahwa dia akan jadi juru bicara publik. Nah itu kita percaya. Kalau misalnya saya di Jakarta ditanya, percaya siapa? Dibandingkan ekonomis. Oh banyak lembaga survei. Kalau saya bilang saya nggak percaya lembaga survei Republik saya akan dianggap sebagai tidak patriotis, tidak nasionalis. Padahal ini ide tentang demokrasi ukurannya global. Jadi kalau Timor Leste ada di urutan teratas itu, yang mesti kita cari apa sebabnya Timor Leste, negara kecil, negara baru, mampu untuk menghidupkan demokrasi dalam pengertian the habits of the heart. Habits of the heart. Demokrasi itu kebiasaan dari dalam hati. Yang kita sebut demokrasi sekarang adalah hasil pemilu. Oh ya, itu demokrasi dalam pengertian elektoral. Saya kasih ilustrasi misalnya. Kalau Bapak punya pohon pepaya, pohon mangga, lalu tetangga komplain pada Bapak bahwa daun mangga Anda mengotori halaman saya. Oke. Dalam demokrasi pakai hukum aja, tuntut di pengadilan. Keluarin KUHP, saya menuntut Anda karena telah mengotori halaman saya. Itu penyelesaian demokratis. Tapi bukan itu yang dimaksud habits of the heart. Kenapa tidak nego misalnya dengan tetangga, oke, saya kotori halamanmu dengan daun mangga, tapi bagian mangga yang sedang berbuah di halamanmu silakan ambil. That's the habits of the heart. Percakapan antara manusia dalam kejujuran itu. Saya kata tidak diperlukan hukum. Jadi sekali lagi, kalau demokrasi itu yang kita ingin ucapkan di dalam percakapan sehari-hari, maka ukurannya adalah apakah itu jadi habits of the heart every single citizen. Nah itu yang kita perlukan sebagai dipromosikan misalnya oleh GMN. This is the idea of democracy. Bahwa setiap 5 tahun ada pemilihan elektoral, oke. Tetapi kita tidak boleh menunggu
tahun untuk memulai habits of the heart. Kan itu intinya tuh. Jadi idenya adalah kita mau supaya semua orang mengatakan saya seorang demokrat. Artinya saya mampu bercakap-cakap secara argumentatif. Itu aja. Tidak perlu pakai lembaga survei. Thanks.